G10 11 25 1436. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran politik dalam konteks keadilan hukum. 1. Kesetaraan hukum. Semua warga tanpa memandang status sosial, kekayaan, jabatan, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dan dilanjutkan oleh Orlando contohnya. Perkenalkan, saya Orlando Saragi, NIM G10 11 25 1458. Saya akan melanjutkan contoh dari Liberty Silvan. Contohnya, seorang pejabat tinggi yang melakukan pelanggaran hukum harus dihukum seperti warga biasa. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kekuasaan, koneksi politik, atau uang. Halo, perkenalkan, nama saya Dinatul Aulia dengan NIM G10 11 25 14 69 dan teman saya Wandari Algi dengan NIM G10 11 25 13 91. Kami akan membahas tentang penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih hukum harus dilakukan secara konsisten dan objektif, tidak bergantung kepada siapa pelakunya. Penegakan hukum tidak terpengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, maupun kekuasaan. Contohnya, Seorang hakim menimbang keadilan dengan mata tertutup, simbol netralitas dan keadilan sosial, keadilan murni. nama saya Safira dengan NIM G10 11 25 14 14. Perkenalkan, saya Bernardo Pangarintungan dengan NIM G10 11 25 1402. Di sini kami akan menjelaskan tentang akses hukum yang merata bagi semua rakyat. Akses hukum yang merata artinya setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, atau kedudukannya memiliki kesempatan yang sama mendapatkan perlindungan, keadilan, dan layanan hukum. Semua orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak ada diskriminasi. Layanan hukum harus bisa diakses oleh masyarakat, miskin maupun yang mampu. Negara wajib menyediakan bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu agar hak-haknya tetap terjamin. Proses hukum harus transparan, adil, dan tidak memihak. Contoh bantuan hukum gratis, seorang buruh miskin yang dituduh mencuri bisa mendapatkan bantuan pengacara cuma-cuma dari lembaga bantuan hukum. Baik, perkenalkan, nama saya Mimi Pradika dengan NIM G10 11 12 1398. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas kasus tentang hukum melindungi yang lemah, bukan memihak yang kuat. Di sini ada beberapa contoh yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu kasus Nenek Mina, seorang wanita lanjut usia yang ditangkap karena mencuri 3 buah apel dan dihukum penjara. Kasus ini memicu kontroversi karena hukuman dijatuhkan dianggap tidak manusiawi dan tidak adil, terutama mengingat usia Nenek Minah yang cukup memprihatinkan. Yang kedua yaitu kasus Nasiro, seorang ibu rumah tangga dijatuhi hukuman penjara 5 tahun karena menulis status di media sosial yang dianggap menista agama. Banyak pihak menilai bahwa putusan ini tidak adil dan lebih didorong oleh tekanan sosial dan politik. Yang ketiga yaitu kasus Tuti Tursilawati, seorang pekerja migran Indonesia dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi karena membunuh majikannya yang menyiksa dirinya. Kasus ini menyoroti kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri. Yang keempat yaitu kasus Munir Said Talib, seorang pejuang hak asasi manusia. Pada tahun 2004 telah dibunuh. Proses hukum yang terjadi tidak berhasil mengungkap aktor utama di balik pembunuhan tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hukum bagi aktivis hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus di atas, sistem hukum Indonesia dinilai tidak adil karena melindungi yang kuat dan memihak yang memiliki kedudukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum untuk memastikan sistem peradilan yang lebih adil dan merata bagi semua kalangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Rizky Frendika dari Fakultas Kedokteran Universitas Singapura. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila kelima, kritik terhadap ketimpangan hukum, bentuk cinta tanah air dalam konteks politik. Rakyat yang menuntut reformasi hukum adalah bentuk pelaksanaan sila kelima. Mereka mewujudkan keadilan sosial, aktivisme, hukum, dan peran serta masyarakat dalam mengawal proses hukum menjadi bagian dari demokrasi yang sehat. Dalam gambaran politik sila kelima,
dalam keadilan hukum adalah terciptanya sistem hukum yang adil, netral, dan melindungi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Ini mencakup kesetaraan hukum, penegakan hukum yang adil, perlindungan hukum untuk yang lemah, akses hukum yang netral. Sila kelima bukan sekedar semboyan, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam kebijakan politik dan sistem hukum yang berkeadilan sosial. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Mana Putra dengan NIM J10111251447. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari sila kelima, yaitu keadilan hukum. Keadilan hukum adalah terciptanya sistem hukum yang adil, netral, dan melindungi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Hal ini mencakup kesetaraan hukum, penegakan hukum yang adil, pelindungan hukum untuk yang lemah, dan akses hukum yang merata. Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya pemerataan, keadilan, serta kesejahteraan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kebijakan dan penerapan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial tersebut. Misalnya, ketidakadilan hukum, masih adanya perlakuan berbeda antara masyarakat biasa dengan golongan tertentu seperti pejabat atau koruptor, sering mendapatkan hukuman yang ringan, tidak seperti rakyat biasa yang biasanya diberatkan. Prinsip yang harus diwujudkan dalam kebijakan politik dan sistem hukum yang berkeadilan sosial. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih.